Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan syarat-syarat berwudu dengan rukun dan yang membatalkannya. Nah, menurut 4 imam ini, yang pertama, rukun menurut Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wudu itu hanya ada 4, sebagaimana yang disebutkan dalam nas Quran, seperti membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, dan membasuh kaki. Yang kedua, rukun menurut Al-Malikiyah menambahkan dengan keharusan niat adak, yaitu menggosok anggota wudhu, sebab menurut beliau sekedar mengguyur anggota wudhu dengan air masih belum bermakna. Beliau juga menambahkan kewajiban mualat. Yang ketiga, rukun menurut Asy-Syafi'i menambahkan dengan niat dan tertib, yaitu kewajiban untuk melakukannya, membasuh dan usapan dengan urut, tidak boleh terbolak-balik. Istilah yang beliau gunakan adalah harus tertib. Yang terakhir, rukun menurut Al-Hanabilah mengatakan bahwa harus niat, tertib, dan mualat, yaitu berkesinambungan, maka tidak boleh terjadi jeda antara anggota tubuh dengan anggota yang lain, yang sampai membuatnya kering dari basahnya air bekas wudhu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab berikut. Ada 4 yang membatalkannya. Menurut Al-Hanafiyah, yang pertama, keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubul atau dubur. Yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit. Yang keempat, keluarnya sesuatu dari badan. Yang kedua, menurut Al-Malikiyah ada 5. Yang pertama, keluar sesuatu dari lubang yang lazim. Kedua, tidur bukan dalam posisi tamakun jika pulas. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur sakit. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kelima, menyentuh kulit yang tidak bukan muhrim. Ketiga, menurut Al-Syafi'i ada 5. Yang pertama, keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubul atau dubur. Yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakul. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kelima, menyentuh kulit yang bukan mahram. Terakhir, menurut Al-Hanabalah ada 5 juga. Yang pertama, keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubul atau dubur. Yang kedua, tidur dalam posisi tamakun atau tidak. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kelima, menyentuh kulit yang bukan mahram, batal dengan syahwat. Nah, dari semua ketentuan berwudu di sini saya juga akan menjelaskan syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat menurut 4 imam mazhab tersebut. Yang pertama, syarat dan rukun sholat menurut mazhab Hanafi ada 6. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Keempat, ruku'. Sunnah membaca tasbih. Kelima, sujud duduk terakhir tasyahud akhir. Kedua, menurut mazhab Maliki ada 13 syarat dan rukun. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku'. Itu pun sunnah baca tasbih. Yang keenam, iktidal atau bangun dari ruku'. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat Nabi. 12, salam. 13, tertib. Dan yang menurut mazhab Syafi'i memiliki syarat dan rukun yang sama seperti mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hambali sama juga seperti mazhab Syafi'i dan Hanafi, tetapi tidak dengan berniat, ia langsung baca takbiratul ihram dan ketika setelah tertib ia tumanina. Tersebut adalah syarat sholat dan rukun sholat menurut 4 mazhab. Dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab adalah yang pertama, mazhab Syafi'i. 1. Karena hadas yang kewajiban wudu atau mandi.
Yang kedua, berbicara secara sengaja. Yang ketiga, menangis. Yang keempat, merintih dalam sebagian keadaan. Yang kelima, banyak bergerak. Yang keenam, ragu-ragu dalam berniat. Yang ketujuh, bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya. Yang kedelapan, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain. Menukar niat dengan sholat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan sholat fardu secara berjamaah. 9. Terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya. Ke-10. Tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. 11. Kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang. 12. Mengulang-ulang takbiratul ihram. 13. Meninggalkan rukun secara sengaja. 14. Mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya. 15. Menambah rukun secara sengaja. 16. Makan atau minum. 17. Berpaling dari kiblat dengan dadanya. Terakhir, mendahulukan rukun fi'i dari yang lainnya. Yang kedua, mazhab Maliki. Pertama, meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Yang kedua, menambah rukun dengan sengaja. Yang ketiga, menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Keempat, tertawa terbahak-bahak. Kelima, makan dan minum dengan sengaja. Keenam, berbicara dengan sengaja. Ketujuh, meniup dengan mulut secara sengaja. Kedelapan, muntah dengan sengaja. 9. Terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. 10. Terbuka aurat. 11. Terkena najis. 12. Banyak bergerak. 13. Menambah rakaat. 14. Sujud sebelum salam. Terakhir, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, mazhab Hambali. Yang pertama, banyak bergerak. Yang kedua, kena najis yang tidak dimaafkan. Ketiga, membelakangi kiblat. Keempat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Kelima, sengaja membuka aurat. Keenam, bersandar dengan kuat tanpa alasan. Ketujuh, menambah rukun dengan sengaja. Kedelapan, mendahulukan sebagian ruku dengan ruku yang lainnya dengan sengaja. Kesembilan, keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya. 10. Berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. 11. Ragu-ragu dalam takbiratul ihram. 12. Tertawa terbahak-bahak. 13. Berbicara baik sengaja atau tidak. 14. Makmum memberi salam dengan sengaja mendahului imam. 15. Makan atau minum. 16. Berdehem tanpa alasan. 17. Meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf terakhir. Menangis bukan karena takut kepada Allah. Yang terakhir, mazhab Hanafi. Yang pertama, berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya atau karena keliru. Kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Ketiga, banyak bergerak. Keempat, memalingkan dada dari kiblat. Kelima, makan dan minum. Keenam, berdehem tanpa alasan. Ketujuh, menggerutu. Delapan, merintih, mengadu, menangis dengan suara keras. 9. Membalas ucapan orang yang bersin. 10. Mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk. 11. Mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik. 12. Mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. 13. Orang yang sholat yang bertayamum lalu mendapat di air. 14. Terbit matahari ketika sedang sholat subuh. 15. Matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat Aid. 16. Jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh terakhir berhadas dengan sengaja. Jika didahului oleh hadas dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholatnya. Nah, berikut adalah syarat-syarat rukun berwudu dan sholat, serta yang membatalkannya. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.